Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Ustadz Mukhbari yang saya hormati, Ketua Pengurus Kajian Ahad Pagimu dan Pengurus Panitia Tadabbur Alam yang saya hormati, Bapak Ibu Jamaah Kajian Ahad Pagimu, khususnya peserta Tadabbur Alam yang berbahagia, marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang banyak, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kajian Ahad Pagimu dalam rangka Tadabbur Alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Jamaah Kajian Ahad Pagimu yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, baiklah terlebih dahulu saya sampaikan acara kegiatan Tadabbur Alam pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua prakata panitia, selanjutnya yang ketiga inti kajian Tadabbur Alam, kemudian skapur sirih dari ketua pengurus kajian Ahad Pagimu, dan yang terakhir adalah penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita mulai kajian Tadabbur Alam pada siang hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yang kedua yaitu prakata panitia Tadabbur Alam yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Budi Sugito. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasuti Pak. Oh, kasane sedaya mboten ingat-ingat ngaten Pak. Mohon izin saya dimohon untuk berdiri. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'da. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Yang kami hormati Al-Ustadz Mukhbari beserta ustadz-ustadz yang lain. Yang saya hormati pengurus kajian Ahad Pagimu Masjid Al-Anwar Boyolali, juga teman-teman panitia Tadabbur Alam yang dilaksanakan pada pagi hari ini, Ibu dan Bapak peserta kegiatan Tadabbur Alam yang insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan, memberikan kesempatan
kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita masih diperkenankan karena berkat izin Allah kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami atas nama panitia yang pertama mengucapkan selamat datang di pendopo lingkungan Pantai Kukup yang mungkin pada saat ini mohon maaf duduknya kurang enak dan sebagainya. Oleh karena itu kami panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan tadabbur alam pada tahun ini agar supaya berjalan dengan nikmat, hikmat, dan bermanfaat. Namun apa daya, kami panitia hanya manusia biasa, tempat salah dan kekurangan. Oleh karena itu atas nama panitia dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan tadabbur alam pada tahun ini banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kegiatan tadabbur alam ini merupakan kalender tahunan kita. Setiap tahun kita mengadakan kajian yang tempatnya di luar gedung majelis taklim. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kajian kita pindah tempatkan di pendopo lingkungan Pantai Kukup ini. Dan mohon maaf, ini sudah pilihan yang ketiga kali. Sebab yang pertama kali kita rencanakan hanya 4 bus. Ternyata pesertanya masih banyak yang mendaftarkan. Kita tampung, kita tambah 1 bus, kemarin masih lagi banyak yang mendaftarkan. Tapi karena kondisi dan waktu yang sangat mepet, terpaksa panitia memutuskan hanya 5 bus. Dan alhamdulillah pada hari Selasa teman-teman sudah checking tepat, ya. Sebab kalau tidak menampung, nanti akhirnya kita juga kurang hikmat di dalam menerima kajian dari bapak-bapak ustadz. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan untuk tahun depan, kemarin kami juga disentil oleh Pak Ustadz, kalau bisa berangkatnya itu seragam. Ya. Tapi kemarin kami karena waktunya sudah agak mepet, saya tidak sanggup. Ya. Saya tidak sanggup. Sebab kalau pesan kaos misalnya sekian jumlahnya, saya kira 2 minggu tidak akan sanggup. Ya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu, sekarang sudah ada kelompok-kelompok kalakoh. Monggo, ya. Mulai menabung. Sebab nanti kalau tidak dengan menabung sekali bayar itu kelihatannya gegiyek gitu. Apalagi yang berangkat 2 orang, 3 orang. Oleh karena itu nanti kami dari Kordon insya Allah akan memfasilitasi. Ya, memfasilitasi. Apakah nanti dana talangan dulu atau bagaimana, nanti kita bisa berangkat itu seragam. Kinten-kinten matuk napa mboten Bapak Ibu? Neng nek matuk iki bayar loh. Mudah-mudahan nanti ada sponsor-sponsor ya mau memberikan bantuan dana kepada kita. Kalau waktunya masih panjang, insya Allah nanti kita akan berusaha, ya, berusaha untuk menemui jamaah kita yang memang nun sewu banyak rezekinya, kalau bisa diinfakkan atau disedekahkan kepada kita lah, itu nanti akan lebih ringan. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata kita itu hanya bisa merencanakan. Rencana dijadwal jam 9.30 harus sudah kajian di sini. Ternyata ini sudah jam 11. Ya. Berangkatnya jam 6.30, banyak yang belum rawuh. Nah, oleh karena itu nanti sehabis ini kami minta kita disiplin, ya. Di sini sampai jam berapa,
nanti kita terus ke rumah makan berikutnya, makan malam dan sebagainya. Nanti agak nuntut sewu waktunya kita pepet ya, tidak sesuai dengan jadwal ya. Oleh karena itu sekali lagi kami sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata Allah menghendaki yang lain. Oleh karena itu kepada Ustadz Mubari, monggo nanti kami mohon untuk memberikan pencerahan kepada jamaah yang sekarang ikut Tadabbur Alam, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti tahun depan diganti yang muda-muda. Ini banyak yang muda-muda, ya. Ini nanti sing tua leren, ya. Jadi sing tua leren nanti diganti regenerasi. Ya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga pelaksanaan Tadabbur Alam pada siang hari ini insya Allah berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita bersama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian prakata dari Ketua Panitia Tadabbur Alam yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Budi Sugito. Acara selanjutnya yaitu inti kajian Tadabbur Alam siang hari ini yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Mukhbari. Waktu dan tempat kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini langsung saja akan kami bacakan materi Tadabbur Alam yang dalam hal ini temanya adalah maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan mencarilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah surah nomor 62 ayat 10. Materi tadabbur ini bisa Bapak Ibu persani dalam brosur itu pada halaman 5. Langsung pada halaman 5. Sampun Bapak Ibu yang kita awiti. Materi Tadabbur Alam. Tadabbur Alam itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam diciptakan dan dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia berbahagia dunia akhirat. Diperintahkan Tadabbur Alam itu agar manusia bisa membaca, melihat, mengobservasi, meneliti, menganalisa, memikirkan, mempengaruhkan dan mengkhususkan kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Kasih Sayang terhadap alam semesta. Sebagaimana firman-Nya, "Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah yang banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Surahnya nomor 62. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminal sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 122. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Ali Imran, ini nomor suratnya adalah nomor 3, buatan 2. Quran surah Ali Imran, surah nomor 3, ayat 191, sekaligus menikah koreksi. Tadabbur alam itu mengingatkan orang beriman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 55. Tadabbur alam itu berzikir dan berdoa. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, dan aku selalu bersamanya ketika dia mengingatku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku dalam suatu jamaah manusia, maka aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepak. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Sahih Muslim nomor 4832. Berzikir dan berdoa dengan hati yang penuh rasa takut dan harap. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu memiliki 99 nama yang bagus. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu ganjil, dan dia menyukai yang ganjil. Sahih Muslim nomor 4835. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Quran, ini yang benar, Quran surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. Quran surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. Menikah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kamu berdoa, maka janganlah dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau sudi. Tetapi bersungguh-sungguhlah dia dalam memohon, dan mohonlah perkara-perkara yang besar dan mulia, yaitu surga atau pengampunan. Karena Allah tidak ada sesuatu pun yang besar baginya dari apa yang telah dianugerahkan. Sahih Muslim nomor 4838. Safar atau bepergian ada rukhsah mengqashar sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bepergian selama sehari semalam sebagai safar. Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadis Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam bab ini. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengqashar sholat dan berbuka puasa dalam bepergian sejauh 4 burud, yakni 16 farsah. Dimausulkan oleh Ibnu Munzir dengan sanad sahih dari Atha bin Abi Rabah dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita bepergian sampai 3 hari, melainkan disertai oleh mahramnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian perjalanan sehari semalam
tanpa disertai mahram, yaitu lelaki yang haram menikah dengannya, baik karena hubungan nasab maupun bukan. Tadabbur alam itu bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kecintaan kepadanya. Hadis riwayat Ubadah bin Somit radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan menyukai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah tidak menyukai pertemuan dengannya. Sahih Muslim, hadis nomor 4844. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan menyukai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah tidak akan menyukai pertemuan dengannya. Aku bertanya, wahai baginda, bagaimana dengan kebencian terhadap kematian? Karena semua kita membenci kematian. Beliau menjawab, bukan begitu. Tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaan dan surganya, maka dia akan senang bertemu dengan Allah, dan Allah akan senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya orang kafir apabila diberitahukan tentang siksaan serta kemurkaan Allah, maka dia akan membenci pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Sahih Muslim nomor 4845. Hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah menyukai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang tidak menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah tidak akan menyukai pertemuan dengannya. Sahih Muslim nomor 4848. Demikian sudah kami bacakan brosur. Semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahdi wa natubu ilaih. Sebelum kita mendalami materi ini, mari kita berdoa karena kita berada di tempat yang baru. Semoga di tempat ini Allah senantiasa melindungi kita dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, yang kemungkinan juga akan mengganggu pada kita karena kita orang yang baru di tempat ini. Bila tadi sudah dibimbing di dalam bis, kita ulang kembali agar kita nanti benar-benar bisa paham dan hafal untuk diamalkan setiap saat. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin. Itu hadis dan Quran yang sama-sama dianjurkan untuk dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari makhluk yang ada di sekitarku yang kau ciptakan, yang akan melukai, menyusahkan, mengganggu, dan akan merugikan kami. Jadi karena ini hanya Allah yang bisa mengendalikan, maka kita minta kepada Allah. Bisa tiba-tiba ini joglo runtuh, bisa. Bisa. Ya, ini karena yang dekat dengan kita, kan itu. Kalau nanti melihat ke laut belum tampak lautnya, kan itu. Yang dekat dengan kita saja.
Ya, tapi satu sisi kita diselamatkan dengan di belakang kita sudah siap untuk kita santap semuanya. Jadi antara deg-degan karo seneng ini sudah menyatu di sini kan itu. Lah ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita, kalau kita yakin, Allah juga yakin akan melindungi kita. Tadi yang kedua, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikan aku tempat duduk, tempat istirahat yang terbaik. Karena Engkau adalah zat yang bisa memberi aku tempat yang terbaik. Ini adalah tempat yang terbaik. Tidak ada yang sekian banyak itu langsung transit di tempat yang sangat mulia. Bedane W karo K. Kalau di sini kukuf, di sana wukuf. Iya, jadi ini juga tempat wukuf buat kita semua. Kan itu. Dan di tempat ini pula Allah menyaksikan bahwa kita hadir bukan hanya untuk senyum-senyum di pinggir laut, ya kan? Selfie-selfie kan itu. Tetapi kita ingin tadabbur, melihat alam, persis seperti orang perjalanan wukuf. Maka doanya saja sama. Doa kita berangkat tadi sama dengan orang berangkat ibadah haji. Karena tidak ada doa yang lain. Jadi ora donga piknik iki beda karo dongane wong ibadah haji, itu sama doanya. Nah ini kalau tidak tahu kan wong piknik karo haji kan beda, gitu. Nah kita menyamakan bahwa tadabbur ini adalah perjalanan spiritual kita untuk meraih, kan perintahnya fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, berjalanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Enak Mekah berjalan di atas bumi, langit barang, langit, ana sing laut, ana sing bumi, ana jalan kaki. Wabtahu min fadlillah, untuk mencari keridhaan Allah. Kita sama. Kita jalan naik bis menuju ke tepi pantai. Alhamdulillah ini tempat yang sangat mulia, insya Allah. Karena yang bisa memuliakan tempat itu hanya Allah. Kalau kita kan ya sebatas usaha kita. Yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bersyukur kita diberi kelancaran, kemudahan. Terlambat memang itu sudah menjadi pelajaran kita untuk latihan. Ya kan? Latihan agar kita tidak sering terlambat. Terlambat sholat, terlambat berbuka, aja nganti, ya. Terlambat ngaji, gitu. Ngaji kok terlambat, dawes ora iso apa-apa gelem ngaji. Nalika iso apa-apa ora gelem ngaji. Kan itu terlambat itu. Apalagi terlambat Allah tarik nyawanya, terlambat. Seperti Fir'aun. Fir'aun terlambat karena sudah masuk di laut, dia baru mengakui dan bertaubat kepada Allah. Allah tidak akan dengar itu. Tidak akan terima. Nah, maka ini PR kita semua. Terlambat niku penak apa seneng? Nah, coba sing nyenengnya terlambat apa coba? Gaji. Ini terlambat bulannya do susah. Karepe niku sing pensiun ngoten lho. Kok aja diarte ora ana sing pensiun niku nek mlebune tabungan terlambat niku susah do sedih niku. Iki arep jiko kok isih telat. Lah terlambat bulan niku, gitu. Itu aja menyusahkan. Jadi tidak ada yang terlambat itu menyenangkan, Bapak Ibu ya. Ini jenenge latihan kan itu. Sing wis latihan bendina cek kaya ngene sing ora tau blas terus yo ngopo. Ngono lho nggih. Ini pentingnya kita mengaji. Nah, alhamdulillah ini diikuti dari segala penjuru. Penjurune ya dunia ya iso, dunia Boyolali, ngoten nggih. Karena niki saya ucapkan selamat dari Selo. Ini Bapak Parlan sekalian ini. Iya. Ini kita kenalkan Pak Selo ini sudah
Pokoknya kula sawanci-wanci dikabari kula badhe bidal. Lampian bae pun siap untuk menerima kehadiran kita kalau kita mau ingin mengaji ke Selo. Niku mang pikire sing nom-nom niku mang pikire sing tuwa pun do seleh niku, gitu. Nggih, sing nom-nom wis do kudu dipikirke, siap menerima. Beliau adalah hadir mengikuti kita. Alhamdulillah. Iya. Ini betul-betul semangat semarak kan itu dari halqah-halqah muncul. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perintah Nabi itu begini loh. Marroha fi sabilillahi wadun au asilun khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa saja berarti tidak mengenal putra-putri. Di sinuman itu bisa untuk siapa saja, putra dan putri. Berlaku untuk mudzakkar muannas, man siapa saja. Tetapi di situ ada mentaksis fi sabilillah. Siapa saja yang berjalan atau keluar rumah, dia berjalan dan menuju di jalan Allah. Nah ini yang tidak bisa ditipu yang lain. Kalau orang tidak beriman tidak akan berani lewat di jalan Allah, itu nggak akan berani. Iya. Hanya orang beriman yang mau berjalan di jalan Allah itu fisabilillah. Pagi, ghadwatun au asilun. Pagi atau sore. Itu dalam Al-Quran maknanya adalah bisa siang, ya bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Maka di situ istilahnya adalah ora sofa, ora sobah dan masa. Masa itu sore, sobah itu pagi. Tapi al-ghadwah au asil itu maknanya beda. Memang boleh maknanya pagi dan sore gitu. Ya ora patek mudir ra apa-apa ngrungokke mawon. Ngono nggih. Nggih, ora patek mudir ra apa-apa, penting kok wayahe dali mudeng. Niki kudu dirungokke. Niki tugas kula menyampaikan sesuatu, nanti Allah yang akan membuka itu kan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Allah berjanji akan memberi balasan, memberi pahala, memberi kebaikan yang lebih baik daripada dunia seisinya ini. Apa maknanya itu? Nah, jadi kalau urusan bepergian ingin meraih keuntungan yang besar, ya syaratnya niatilah dari rumah itu fisabilillah. Mula fisabilillah nek gur seragam kaos barang kecil niku. Fisabilillah kok seragam kaos dhewe kaosnya larang men. Iya. Niati fisabilillah kan itu. Dan itu nanti kan tidak akan dijual di tempat umum karena ada tulisan khusus buat kita semua. Nah itu. Ya. Jadi fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Berikutnya Bapak Ibu, ini penting. Ini memang sedianya dulu sudah tanggal 15. Karena saya maju harus berangkat memenuhi panggilan Allah tanggal 12 besok. Saya minta tanggal 29. Jadi saya sudah pulang. Tetapi Mas Waloyo, Pak, ini kesulitan, ini kesulitan, bisa nggak kesulitan, ngono lho. Macam pripun Pak? Kalau pikir-pikir, ya, Bismillah, kudune istirahat nih, nggih. Karena mau berjalan jauh. Ya sudah, insya Allah kita berangkat. Istri saya mogok. Aku ramelu, aku harus istirahat. Ya akhirnya kemarin tenan ramelu. Nggih, tambahin meluding, ya kita meluding. Iya. Jadi karena tanggal 12 besok saya akan mengawal jamaah umroh ke Tanah Suci, satu rombongan. Sekaligus hari ini saya untuk berpamit kepada Bapak Ibu semua. Iki ora gunake manfaat. Pamit kok nunut iki piye? Pamit aku dulu ya anu ngeneke dhewe, ngoten ya. Jadi menggunakan manfaat nanti biar pengurus bisa mengantisipasi akad yang akan datang. Dan nanti tetap saya live dari Tanah Suci. Nanti paketnya saja mungkin diambil yang
lebih besar karena sering kalau belum selesai itu sudah putus. Nah, jadi paketnya paket yang minim, besok paket yang medium aja. Jadi agak tengah atau biar agak bisa panjang. Karena saya jam 1 malam harus live di sana, yang lain jamaah kan pada tidur. Tapi saya harus live karena Bapak Ibu sedang menunggu di majelis itu. Nah, intinya agar tidak bisa putus dalam komunikasi, nanti saya dari Tanah Suci, saya mendoakan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah juga segera memanggilnya, segera untuk memberi kesempatan. Bapak Ibu diberi kesehatan lahir dan batin, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah. Itu alhamdulillah kita setiap jamaah datang saya kita doakan sama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ucapkan sebagaimana Rasulullah ucapkan. Nanti kita bimbing sekalian ya, biar Bapak Ibu membiasakan kalau ada orang yang pamit itu kita menyempatkan untuk mendoakan. Yang disebut tasmiyatul hajj, ucapan selamat dan doa untuk saudara kita yang memenuhi panggilan Allah. Ya. Saya ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaudiukumullah alladzi la tadimu wa ta'ingahu. Ya Allah, aku titip saudara-saudaraku Majelis Taklim Kajian Akad Pagimu Masjid Al-Anwar ini. Saya serahkan kepadamu karena engkau adalah zat yang tidak mengabaikan titipan hambanya. Itu ucapan Nabi. Kemudian Nabi juga menjawab sama, astaudiukumullah dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum. Nabi menjawab, saya juga titipkan saudara-saudaraku yang mau memenuhi panggilan Allah tentang agamanya, tentang amanatnya, dan tentang nasib akhir. Itu adalah urusan Allah. Semoga dibekali takwa, zawwatakallahu takwa wa ghafara dzambaka, diampuni seluruh dosanya, dibekali takwa, wa yassara lakal khaira, dan dimudahkan dalam kebaikan, haitsuma kunta, di mana saja berada. Kemudian yang terakhir Nabi ucapkan, wa akhlafa nafaqataka, semoga Allah mengganti semua yang dikeluarkan untuk biaya ini. Jamaah besok itu adalah mayoritas jamaah akad pagi, insyaallah dari Bapak Paryono sekalian, kemudian dari keluarga Ibu Dini yang hari ini juga tadi ikut, dia juga akan berangkat, kemudian dari warga jamaah akad yang lain yang mengikuti dari luar tetapi tidak bisa hadir offline, datang ke majelis, tapi beliau mengikuti ya. Nah, ini semua adalah berkah doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memfasilitasi. Jangan sampai jamaah akad pagi itu kalau ibadah keliru atau tertipu atau kehapusan atau sampai sekali datang ke sana keliru. Ini yang menjadi dasar pikiran saya di situ. Oleh karena itu saya bekerja keras untuk bisa merealisasikan itu. Jadi bukan untuk bisnis-bisnisan, bukan. Bisnisnya bukan di situ, kan itu kan? Bisnisnya dengan Allah. Allah akan membantu, Allah akan memudahkan, dan Allah akan menunjukkan jalannya. Itu niat pertama. Karena kita melihat berapa banyak orang yang ibadah semaunya, seenaknya, dan seingin-inginnya gitu. Sementara di sana ada aturan, ada syariat, ada pedoman yang harus dilakukan sebaik-baiknya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga saya sampaikan, sekaligus saya pamit untuk tanggal 12 untuk berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ditinggal senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tenang saja Bapak Ibu. Nanti jamnya jam 12 insya Allah kita jamaah sholat di sini. Jangan membayangkan ketika kita bersama, ini kan satu kloter Pak, ya kan 250, ini satu kloter Pak. Iya.
Kalau yang lain kan tidak punya kloter itu. Makan dewe-dewe terus do budal dewe-dewe terserah copot kathok, copot klambi, monggo ya kan. Kalau kita langsung masuk ke pendopo ini. Nah, ini bedanya antara kita piknik dengan tadabbur. Nah, ini mensituasikan. Sekaligus dalam perjalanan kita selalu dibimbing, diarahkan, diingatkan. Jadi bukan hanya mendengar nyanyian, tetapi kita diajak berpikir, menghafal-hafal doa, karena itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah Bapak Ibu, bagi Allah yang belum memberi kesempatan untuk bisa datang ke sana, dengan tadabbur ini adalah sesungguhnya perjalanan spiritual, perjalanan panggilan Allah, karena Allah memanggil untuk kita berjalan di muka bumi dan untuk mencari ridhonya. Salah satu ridho itu adalah ampunan. Jamaah haji itu juga minta ampunan, doanya saja Allahumma ij'al hajja mabrura wa dzambam maghfura. Dua itu yang diinginkan pertama kali Rasulullah. Ya Allah, terimalah ibadahku sebagai ibadah yang terbaik, hajjam mabrura, dan ampunilah semua dosaku yang selama ini aku lakukan, wa dzambam maghfura. Sama kita keluar dari rumah mau tadabbur, sama itu. Ya Allah, tadabbur ini jadikan perjalanan ibadah. Tadi kan dibacakan enggak? Nah, Allahumma inni as'aluka albirra wat taqwa, kan itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikan perjalanan ini albirra wat taqwa, bentuk penyembahan, bentuk ibadah, dan bentuk ketakwaan kami. Jadi Bapak Ibu tadi perjalanan itu diajak begitu. Ya Allah, saya mohon dengan piknik. Bahasanya apa? Piknik apa tadabbur apa wisata pun, gitu. Jadikan perjalanan kami ini adalah albirra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Jadi semua yang kita lakukan dalam perjalanan wisata ini Allah ridhoi. Bayangkan itu. Itu yang kita minta loh. Sama itu dengan orang ibadah aja sama. Allahumma inna nas'aluka albirra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Dan juga kita minta Allahumma awin alaina, ya Allah, aku mohon kau temani aku, kau tolong aku. Karena engkau adalah sebaik-baik teman dan engkau adalah sebaik-baik penolong. Itu permintaan kita dalam perjalanan. Dan nanti ketika kita mau pulang sudah ada doanya. Ayyibuna ta'ibuna abiduna sajiduna hamidun sotaqallah wa nasra abdah wa zamal ahzaba wahdah. Itu dibaca Nabi ketika pulang dari peperangan besar. Peperangan besar Nabi itu adalah memerangi hawa nafsu. Ya Allah, saya kembali. Ya Allah, saya bertaubat. Ya Allah, saya akan menyembah. Ya Allah, saya akan bertasbih. Ya Allah, saya akan memuji. Janjimu benar ya Allah. Gitu kan? Pahalamu benar ya Allah. Dan kau menolong aku sendirian tanpa bantuan yang lain. Nah, ini nanti kita pulang baca itu semua. Pokoknya amalkan, ini sudah saya tulis sebaik-baiknya. Sudah saya kasih footnote-nya bahwa ini bukan karangan saya, tetapi ini sudah ada dasar yang kita jadikan pedoman. Baik, yang terakhir ini materinya. Karena materinya sudah dibacakan, saya hanya menggarisbawahi saja. Ora kabeh kudu mudeng materi semene iki. Gitu. Yang penting kowe wayah man mudeng. Wayah mulai mudeng. Golek iblis mudeng iki stop banget gitu. Ora ngrekasake panitia, ngoten nggih. Nek perkara materi niku pun monggo gitu. Nanti Allah yang akan menjelas itu semua. Baik. Tadabbur itu bukan akal-akal manusia. Orang karep-karepe wong wae. Salah besar kalau tadabbur itu hanya kemauan dirinya. Apalagi hanya kebiasaan banyak orang. Banyak kumpulan sering tadabbur, sering piknik. Itu karep-karepe jamaah. Enggak. Tadabbur itu perintah Allah. Dan di situ ada alam. Coba. Nek piknik niku temu ndi kira-kira? Piknik niku temu ndi? Hah?
Ya nara pantai gunung kan ngono nggih. Nara gunung apa meneh? Kebun binatang, ngoten nggih. Nggih. Nek kebun binatang kan jelas niku bandingke awake karo binatange apa endi kan ngoten nggih. Loh, nah nek ndelok gunung kan kita gunung itu kan iya, lho Pak Palan setiap hari sudah melihat gunung bentino. Tetapi alam itu tidak hanya dahsyat gunung. Gunung sudah dahsyat sekali, tetapi ada yang dahsyat lagi lautan juga. Karena alam ini bisa ditenggelamkan oleh lautan. Iya. Nek gunung iki kira-kira mengangah ngono. Kuwi engko nek disoki nganggo banyu ngono ya macet. Macet. Maka gunung sehebat apapun tidak akan bisa membuat laut itu menjadi panas. Tidak bisa. Karena terus ditahan agar itu mendingin. Kalau kamu ingin panas ya panaslah bagian-bagian aja. Perintah Allah fantasiru. Kowe metu saka omah, mlaku-mlaku wae. Fil ardi di atas bumi ini. Fabtahu min fadlillah, mencari ridho Allah. Jadi kita cari itu ridho Allah, Pak. Niku saking seruni niku. Kira-kira kakek mriko jam pinten, Pak? Nek kumpul jam 5:30 niku mriko jam pinten? Jam seprapat, Pak. Jam gangsal. Nyandak niku. Nyandak. Teko BK jam pinten? Wong kula saking Jalan Duren mawon. Ngarep kantor pos niku mangkate pun jam 5 niku. Pun do teko kok. Mas Supri pun saya sudah datang. Di depan pintu regol masih terkunci. Wah, fotone enten wau nggih ta? Iya. Semua datang. Min fadlillah, hanya mencari Allah, mencari ridhonya. La'alakum tuflihun, agar kamu menjadi orang beruntung. Jadi kita seperti ini agar kita menjadi untung. Dan untungnya tadi sudah dibacakan. Kita tidak hanya ingin dunia saja, kita ingin akhirat juga. Memang ada 2 orang dalam Al-Quran itu. Wa minan nasi mayyakulu Rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Ini manusia pertama. Sebagian manusia itu ada yang hanya minta dunia saja. Tentang akhirat dia nggak dapat, nggak masalah. Itu satu ayat dibagi menjadi 2 golongan. Faminhum mayyakulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian orang meminta juga pada Allah dunianya baik, akhiratnya baik, jauh dari siksa neraka. Yang kita minta itu dunianya baik, akhiratnya baik, dan jauh dari siksa neraka. Ini perjalanan yang kita inginkan. La'alakum tuflihun, agar kita menjadi untung. Jadi untung itu sekarang bukan hanya dunia. Dunia itu fana, itu kan. Maka tidak disebut akhir. Kalau akhir itu ya terakhir, sudah nggak ada lagi. Nah, orang akan bisa berhitung untung dan rugi itu setelah terakhir. Itu baru akan mengatakan rugi atau beruntung. Ya. Bukan hanya kita bebas dari siksa neraka, di sana kita dipastikan wa minas sholihin. Kita berakhir dipastikan Allah menjadi orang soleh. Jadi kalau kita diakhiri Allah di dunia ini, kita berakhir dengan kesalehan. Ya. Wa atainahu fid dunya wa bil akhirati laminas sholihin. Kita diberikan kehidupan dunia yang menyenangkan, dan kita di akhirat digolongkan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang beruntung, yang akan dimasukkan ke surganya. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bisa tadabbur dengan bagus, dengan benar, memenuhi perintah Allah, dia ketika melihat lautan, lihat gunung, lihat alas, ya tak? Bapak tadi di dalam bis tidur atau tidak? Alhamdulillah. Oke, komplit ngoten nggih. Langsung mapan-mapane ngen bis ngoten nggih. Ana sing langsung buka kerdus ngoten nggih. Ana sing langsung menikmati.
itu alam semua. Itu kata Nabi, alam itu ketika kita berjalan di jalan Allah, mereka tersenyum, bertasbih. Tasbihnya alam itu diterjemahkan doa. Ya Allah, selamatkan hambamu ya Allah, lindungilah hambamu ya Allah, berikan rahmat ya Allah, kabulkanlah doanya ya Allah. Itu alam. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua bertasbih untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Pastikan Bapak Ibu tadabbur itu berjalan di jalan Allah. Betul nggih? Itu harus diyakini. Nek guru padha karo liyane dolan-dolane serak kacek niku, gitu. Dadi ngowahi pikiran iki piknik atau fisabilillah. Ora gampang Pak kuwi. Rata-rata kabeh do muni piknik. Wong antek saking gathoke piknik iki ditakoni, "Esuk-esuk kok kowe arep lunga ki nang ndi? Arep piknik kok tadabbur alam, Ding?" Lho. Iki karena biasane piknik ning gandeng terus kelingan tadabbur alam pokoke ganti, ngoten nggih? Berarti ki tandane biasane muni piknik apa tadabbur? Piknik. Ngoten lho nggih. Ngoten. Persis kados tiang dahar. Tiang dahar ini arep dahar ini ora tau ndonga, ora tau cuci tangan. Wih, ketika dia makan sudah itu 10-an agak cuci tangan. Bener lah, bener. Kelingan, bener. Bacut ngemplok kene. Ning gandeng kono ning cuci tangan. Mbok wiji apa-apa nggih. Terus agak aku cuci tangan. Lah aku ini cuci tangan iki. Iya, karena sudah kebiasaan. Nah, kita tanamkan tadabbur ini adalah berjalan di jalan Allah. Maka wayang ibadah, wayang zikir, ya zikir. Ngerti kan? Wayang menolong, yang menolong. Saya langsung bisa dibuktikan fadlillah. Fadlillah itu berkah, rahmat, keutamaan dari Allah, nggih. Kalau cerita sisan terbuka nih. Jadi ustadz terbuka mawon. Kula kok ngomah niku mboten sangu napa-napa. Nggih. Sangu wedang niku wedang pun sore. Ngono. Sak botol, ngoten nggih? Ya 2 botol niku. Ketoke di 2 botol niku. Wis paitane bingung kok niku. Iki arep tuku arahan engko telat, arep masak telat iki piye iki? Wis wedang wae. Yakin min fadlillah. Nggih. Begitu sampai di bis, belum sampai di bis, Ustaz Sarno sudah ngirimi nih, Pak, ini kiriman saking Pak Yatno. Pak Yatno putih, Pak Yatno Seruni, betul? Iya, nggih pun. Wis kula mboten sah sronto-sronto, alhamdulillah ngoten nggih. Wis iki bakale seret-seret iso diatasi dengan minuman, ngoten nggih. Coba niki min fadillah contoh nggih. Berikutnya sampai di bis. Kira-kira mapan dari sido mapan ngoten niku pun pisang godhog teko. Yo, niki. Mbak Mas Rifah niku. Jadi mongko pisang godhog ku seneng kula lho. Coba. Senengnya ditemoke karo senenge niku ora seneng. Seneng banget niku pisang godhog. Kula njiko papak. Ngaku wae pokoke pen. Tenan ra apa-apa ngoten niku. Yen kok teko omah genengi ra apa-apa, ikhlas kok. Ustaz ora paitan apa-apa. Terserah pokoke niki. Ning kula nggo contoh barokah niku lho, ning fadilah nggih. Coba. Iki contoh. Akhirnya sudah kita nikmati luar biasa. Durung rampung niku. Teko intip saka ngampel. Intip. Kula nolak niku karepe mengke mawon, Pak. Saniki mawon, coba piye, Pun. Ha kok intip kok dipaksa-paksa tenan nggih. Yes. Alhamdulillah. Intip niku. Niku senengan kula, ngerti. Senengan kula. Ora kabeh seneng to niki. Wah, luar biasa niku. Oh, wes ra ubas tenan wes. Wes iki terbuka kok, itu terbuka, jujur-jujuran wae ngoten lho. Terus aku yang bayangke mesti liyane yang ngono kuwi. Aku yo ngono terus.
Aku liyane ngono lho. Kok iki ling ngakon sapa? Kabeh do koyo ngene ngopo? Ngono lho. Iya. Intip terus do rampung niki urusan mentho. Yo mentho ya. Mas Jumadi niku lho, ya. Langsung wah laris. Le promosi yo niki gawean dhewe Pak. Aku ora percaya. Ora mungkin lek gawe mentho yang ini ora mungkin. Yang opo lan gawe mentho Pak. Coba ya toh. Ini terus. Jadi niki sak kresek nusah ning bis. Wah, ya. Lho niki umpama kok mampir nggo oleh-oleh ora satu oleh-oleh suka. Iki birone bangkrut iki mungkin gitu. Min fadlillah. Apa kaya ngono ki ra syukur dateng Allah, ngono lho. Lah kon sapa? Nek kula mbayangke wah iki Mbak Mas Rifah ki nggodhog gedang mungkin ora esuk mau. Ini sore nggih. Sore. Gale noto sak. Niku lho sak plastik kotak plastik niku nggih. Bok niku lho ditata rapi niku pun diresik-resik niku. Sing ngumbah ya resik kuning-kuning rapi niku nggih. Iki upama ditata wis apik-apik, digodhog wis mateng, lali nggawa niku pripun? Upama lho niki. Coba. Mas Woto kira-kira ora sedih. Monggo sareng mangkat iki baleni gur, baleni gedang coba. Teko sunggingan kono ora ada bengok-bengok ngoten nggih. Tapi Allah tidak membuat itu semua lancar semua. Jadi sing nggawa mentho lancar, sing nggawa gedang lancar. Ora gur sing mangan mawon sing nggawa ya lancar, Pak. Sing mangan lancar mawon. Oleh tau mentho niki tedas mboten tedas ya yo ngono. Ompong ning aku muni tedas. Ya wah ini saya betul-betul dibuktikan Allah min fadlillah wa dzikrullah. Ya kita betul-betul dihibur oleh Allah, digembirakan Allah, dikasih. Kalau kamu hanya sekedar rezeki itu ya sudah Allah nanti berikan seperti itu melimpah. Persis seperti ketika orang ibadah ke tanah suci. Ora usah semlang ning kono ki mangan apa. Ngono lho. Sing penting kowe iki lho mangan eneng. Kono dipangan iki werna-werna kabeh, ngoten nggih. Dan insyaallah tidak akan kekurangan. Inilah esensinya. Maka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ketika kita menyaksikan semua ini, ya Allah, tidak sia-sia kau menciptakan semua ini. Aku ora bayangke ning dalan mau. Dalan yo sempite yo ngene apa ora ngerti nek Sumben iki kene do diliwati bus gede-gede yo. Le bayangke sinten Pak? Nek ngerti yo kene iki dadi wisata. Ini dalan digedhek-gedheke to. Aku ya cilik. Aku dalan cilik do nekane bus gede-gede. Gitu? Kon bayar dibayar coba. Oh, dalan gede apa ora enek liyane kene? Kan kok dalan gede. Nek kok lewat dalan cilik. Ini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia Allah menciptakan gunung, menciptakan batu, menciptakan hutan, menciptakan lautan. Tidak sia-sia. Manfaatnya nanti. Coba apa gawe pantai ra gati piro? Lho. Sing gawe sapa kira-kira? Negara ora sanggup gawe pantai, ngoten nggih? Nek ngurugi pantai akeh tunggale. Nek membuat pantai tidak bisa original, membuat gunung juga tidak bisa. Iya, rebutan pantai niku, oke. Maka orang-orang yang tadabbur dengan benar itu ya hanya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu besok di neraka. Itu ucapan kita. Jadi kita berjanji minta seperti itu. Ya. Mula-mula nek bangsa dahar mboten muman akeh ngoten mang tenang mawon. Lho kan mungkin gitu. Tempene bunjuk loro aku rauman. Gemeremeng kok tadabbur padha-padha karo rauman tempe. Wis min fadillah kan hilang. Padahal Allah akan menyiapkan lebih dari tempe. Allah akan siapkan itu. Ngoten nggih? Ngoten lho. Maka Bapak Ibu harus betul-betul menanamkan dalam keikhlasan ini. Ya. Tadabbur alam itu mengingatkan orang beriman. Iya.
Awak dhewe nek dilingi nganggo lesane ora gagas. Wis saiki delok dhewe alam kae. Alam itu mengingatkan kita betapa maha besar Allah, betapa maha agung Allah. Ngoten nggih? Mosok ndelok lautan gur meneng wae. Ndelok gunung meneng wae. Itu mengingatkan sapa sing iso gawe? Siapa yang akan bisa melawan itu semua? Bagaimana kalau itu dinaikkan airnya? Baru kemarin Pak Prato pun ngirim Pemda menghimbau agar tidak ke pantai, coba. Aku ternyata apa lho niku? Nggih to, dari kula bosan niku resmi kok. Pak Prato ki ngledek apa medeni ya, ngono. Langsung Ustaz Budi ngecek. Piye jare kono dilarang iki ora apa-apa kok Mas. Langsung survei. Kok survei foto-foto nang kukup ngono. Ini ya luar biasa menang ya. Ternyata aman. Coba, telepon nek tin kabar ngoten niku. Ya rak panik ya. Wis kadang-kadang wis sangu seragame apa mangan apa. Lah iku malah dihimbau tidak datang ke pantai. Wah, resmi nang stempele barang. Terus Pak Budi wae ngomong, "Ini kono urusane awake dhewe anu tadabur," ngoten nggih. Alhamdulillah kita bisa. Nah, jadi tadabur itu mengingatkan orang beriman agar betul-betul ingat kepada Allah. Betul-betul ingat. Jangan hanya ingat-ingatan, Pak. Ojo kur kadang ingat, kadang lupa. Jangan. Jangan pernah kita melupakan Allah dalam masalah apapun. Ibarat makan saja, jangan sampai lupa bismillahirrahmanirrahim. Ngono nggih? Dadi mungkin nek dahar niku ampun ngantos kesupen. Wis bacut mlebu akeh bismillahirrahmanirrahim. Ha iki ketorone ra tau ndonga. Ngono nggih? Wis bacut mamah kok terus bismillahirrahmanirrahim. Ora cetha kuwi. Nanti dipastikan itu. Ya, ketika kita tadabur atau nafar, bahasanya ya, nafar, rihlah, tadabur, ziarah itu sama bahasanya. Bahkan kata haji itu maknanya adalah sengaja datang. Sengaja Pak. Sengaja datang. Kemana? Ke rumah Allah. Rumah Allah itu mana? Ya kalau fisiknya, space-nya, dalam miniatur kecil itu di Mekah. Tapi ketika Allah itu yang memiliki alam semesta itu adalah rumah Allah. Iya. Karena Allah itu Rabbul Alamin, yang menciptakan sekaligus yang memiliki. Jadi ketika kita di alam manapun, sesungguhnya itu di rumah Allah. Dan ketika orang berjalan ke rumah Allah, diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi upamane nggih, panjenengan mengke kangelan wudu. Wudune kangelan tenan ora aman banyu, suwe, selak ditinggal, silahkan tayamum. Falam cabdil ma'a itu tidak maknanya ora petuk banyu, nek banyu petuk. Oke, banyu aku ayo petuk kok. Betul nggih? Tapi apa banyu aku arti wudu kok? Mana itu? Bagaimana hubungannya itu? Nah, ini kaitannya dengan situasi. Maka disebut darurat itu adalah kita orang baru tidak tahu tempat mana, airnya mana, panjangnya seperti apa, gedenya sepiro, bareng isopora. Maka Allah berikan rukhsah, kemurahan semuanya. Dan betul usah panik, tidak perlu berdebat. Mosok piknik do tayamum, itu. Memang ada larangan piknik di tayamum. Ini pesawatnya banyu ya oke, bendino kayak banyu kayak aqua. Padha wudu nganggo banyu kuwi. Tayamum sama. Jadi ini situasional, bahkan sakit saja, kesulitan saja kita diperbolehkan. Maka nanti gunakan. Yang bisa wudu silahkan pakai. Yang tidak mampu karena kita akan berjamaah, maka kita gunakan. Itu. Nek urusan berdebat nggih, itu urusannya. Kenapa nanti kita berdebat? Apa yang dimaksud dengan falam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Tadabbur alam itu bertemu Allah. Bapak Ibu percayalah, kita ini bertemu dengan Allah, bukan bertemu dengan orang-orang saja. Ya. Tapi Allah menampakkan alam. Maka temuilah alam dengan baik, lihatlah alam dengan baik, cintailah alam dengan baik. Ketika kita melihat alam dengan baik, maka kita akan bertasbih subhanallah, Allahu akbar, masya Allah. Itu alam senang. Itu ibarat kita memuja dan
menyanjung alam itu. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu bukti kita bagus dengan alam. Maka temuilah alam dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kita dalam dirinya. Ketika kita mendekat 1 jengkal, Allah akan 2 jengkal. Ketika Allah kita dekati dengan lari, Allah akan langsung, bahasanya nopo nih, ngekep nih nopo, mendekat, nopo mengkukuk, memeluk, atau ya. Jadi ketika kita lari, ternyata Allah sudah memeluk kita. Oleh karena itu, bangunlah dengan tadabbur itu, semakin mencintai Allah, semakin meyakini Allah. Allah itu segalanya, Allah itu yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menolong semuanya, kekurangan, kerepotan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dirahmati Allah, nanti setelah kita selesai tadabbur, hendaklah kita koordinasi, karena ini latihannya sangat komplit, latihan tertib sendiri, tertib bersama, itu, sehingga tidak mengganggu yang lain, merepotkan yang lain, dan menghambat yang lain. Kemudian kita ikhlas bersama, ya, memaafkan bersama, mencintai bersama. Intinya kita satu jamaah yang harus saling menolong. Maka tadi ketika kamu mengingat aku dengan cara berjamaah, Allah akan mengingat kita dalam jamaah yang lebih besar dan lebih baik daripada jamaahmu. Itu Allah janjinya tadi. Ini awal dewi jamaah kan pagi ini udah jamaah yang top, yang bagus. Allah akan mengingat kita di saat Allah mengumpulkan semua malaikatnya, semua orang-orang soleh, semua nabinya. Dia akan mengingat kita dan mengatakan, wahai nabi, wahai rasul, wahai malaikat, saya kagum dengan hambaku yang beriman. Karena di saat ia tadabbur, dia ingat aku, padahal tadabburnya bersama 250 jamaah. Maka saya akan mengingat dia bersama kalian semua, maka ingatlah mereka hambaku yang aku ampuni dosanya, yang aku masukkan ke surganya. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita kompakkan lagi, mari kita tertibkan lagi, bahwa kita bisa ngaji, tapi juga bisa tadabbur, bisa ngaji di luar majlis, tapi tetap mengaji, sambil kita menikmati alam yang diciptakan Allah itu. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tadabbur alam yang telah disampaikan Al-Ustadz Mubari. Semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu jamaah. Acara belum selesai. Acara selanjutnya yaitu Skapur Sirih yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Kajian Ahad Pagimu, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Sarono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu serta bapak yang sangat berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT, mohon sabar sebentar saja. Laki ditoto, laki ditoto. Artinya nek dereng rampung linoto berarti panjenengan nggih dereng pikantuk tindak mriku. Nah, oleh karena itu perkenankan kami matur sekedhik. Alhamdulillah ibu bapak kita sedaya tasih dipertemukan di kajian Ahad Pagimu, Jihad Pagimu yang saat ini kita menempati di Pantai Kukup.
Dan ini merupakan kerja besar dan juga kerja berat. Jadi tidak hanya kerja besar saja, tetapi juga kerja berat. Kajian ini tidak mungkin bisa terselenggara tanpa ada kerja keras dari segenap panitia. Nah, oleh karena itu pengurus sengaja membentuk panitia Tadabbur Alam supaya bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah sudah bisa kita perhatikan hasilnya seperti apa, dan mudah-mudahan tadabbur yang akan datang makin lebih baik lagi. Nah, kalau ada kurangnya mohon untuk bisa dimaklumi karena memang Nyuwun Sewu, kerja panitia ini memang kerja ibadah, Pak Bu. Jadi orang itu honor apa-apa kecuali nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada saudara-saudara saya yang tergabung ke dalam panitia Tadabbur Alam ini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Walaupun mungkin masih ada kekurangan di sana sini, nanti biar diadakan evaluasi. Yang tujuan evaluasi itu untuk memperbaiki Tadabbur Alam yang akan datang. Dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir rawuh pada kajian Tadabbur Alam ini juga saya ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, dan insya Allah tidak akan sia-sia Bapak Ibu pengorbanan panjenengan, biaya yang telah panjenengan keluarkan. Dan nanti Nyuwun Sewu, karena memang semua kegiatan ini ditangani oleh panitia, mohon Bapak Ibu untuk bisa mentaati apa yang disampaikan, yang diserukan oleh panitia. Misalnya, engko bapak-bapak dahare sing sebelah kono, ibu-ibu sing sebelah kono, ya mohon untuk ditaati dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tadi Ustadz kita sudah mohon pamit kepada kita. Nah, kita mempunyai kewajiban, monggo kita ndongake sareng-sareng tindak beliau untuk ndereke umroh saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan perjalanan diberi kelancaran, kemudian amal kebaikannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sareng-sareng padherekaken zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.